Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman Ingonan? Semoga teman-teman sehat selalu, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung di channel ini, dan bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Semoga channel ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dalam berternak ayam, khususnya berternak ayam Bangkok itu ya teman-teman, jadi nggak mudah-mudah banget dan nggak sulit-sulit banget ya teman-teman. Jadi dimana ada niat, insya Allah di situ ada jalan ya teman-teman. Terkhusus untuk cuaca di Indonesia ini masih sangat beragam, ada hujan dan ada panas. Jadi di cuaca seperti itu, kemungkinan ayam-ayam pun imunitasnya akan naik dan turun. Maka disitulah salah satu tantangan yang harus teman-teman kaji dan harus teman-teman pelajari. Karena kalau jika teman-teman nggak mempelajari tentang cuaca di Indonesia itu, kemungkinan ayam teman-teman juga akan mudah sakit. Nah, pada video kali ini saya ingin sharing-sharing saja ya teman-teman mengenai tantangan mengelola atau memelihara ayam Bangkok khususnya. Jadi apa saja tantangannya, teman-teman bisa simak video ini sampai selesai. Oke teman-teman Ingonan, jadi tantangan yang pertama yaitu tantangan mengenai pakan ternak itu sendiri. Dan untuk pakan ayam ternaknya itu masih sangat, harganya masih relatif tinggi ya teman-teman. Untuk di daerah saya itu harga pakan pabrikan di antara kisaran harga 14.000 per kilogram untuk furnya ya teman-teman. Dan untuk jagungnya itu sendiri masih di angka 11.000 per kilogram. Jadi harga yang seperti itu masih relatif tinggi untuk para peternak skala rumahan. Dan ketika teman-teman yang baru memulai itu masih kerepotan mengenai pakan ternaknya, itu juga sangat mempengaruhi keberlangsungan peternakan ayam. Jadi jika teman-teman masih baru pemula itu masih belajar, teman-teman juga harus menggunakan pakan campuran untuk mengurangi budget pengeluaran pakan ternaknya itu sendiri, agar teman-teman juga tidak kebobolan dan tidak boncos. Di sini saya menggunakan pakan campuran basah ya teman-teman. Jadi untuk pakan pabrikan itu nggak saya tinggalkan ya teman-teman. Jadi di sini cuma mencampurkan pakan pabrikan dengan pakan hayati. Nah, pakan hayati itu seperti apa ya teman-teman? Jadi pakan hayati itu pakan yang menggunakan sistem tambahan daun hijau. Jadi untuk campurannya, agar teman-teman juga mengurangi pengeluaran, itu untuk campuran pakannya dicampur atau ditambahkan dengan daun-daunan ataupun sayur-sayuran yang sudah tidak layak dikonsumsi oleh manusia. Jadi jangan dibuang agar bermanfaat juga untuk ayam ternak teman-teman. Nah, di sini untuk daunan hijau itu sendiri saya selalu menggunakan daun singkong ya teman-teman. Jadi di sini tinggal metik saja, karena ini milik pribadi ya teman-teman, milik kebun sendiri ya teman-teman. Jadi dapat dimanfaatkan untuk pakan ternak ayam. Jadi jika teman-teman di daerahnya ada daun singkong ataupun daun pepaya, teman-teman juga bisa campurkan daun itu ke dalam pakan ternak ayam teman-teman. Atau jika teman-teman juga masih di daerahnya ada sayur-sayuran,
seperti kangkung, wortel, dan kol, itu teman-teman juga bisa manfaatkan untuk sebagai pencampuran atau tambahan pakan ternak ayam teman-teman. Jadi semua itu bisa dimanfaatkan dan manfaatnya itu masih banyak ya teman-teman. Baik, untuk tantangan yang kedua yaitu dari segi kandang. Nah, jadi di sini teman-teman Ingonan perlu memastikan metode kandang apa yang harus dibuat atau yang digunakan di peternakan teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan metode ternak atau metode kandang semi umbaran dan juga metode kandang susun. Jadi ada dua metode ya teman-teman. Nah, untuk yang metode kandang susun di sini itu tantangannya itu mengenai kotoran. Jadi kotoran di sini nih, jika kandang ayam ternaknya itu metode susun, itu pasti kotorannya itu menumpuk di bagian bawah. Nah, kotoran di sini dapat beresiko. Beresiko apa? Ayam teman-teman akan sakit jika teman-teman juga nggak cepat menangani, karena amoniak yang meningkat pada kandang akan menimbulkan bakteri dan virus yang menyebar pada kandang teman-teman. Jadi ketika metode peternakannya itu atau metode kandangnya metode susun seperti yang di kandang saya ini ya teman-teman, jadi harus perlu memperhatikan itu alas kandangnya agar alas kandangnya itu benar-benar bersih sehingga lalat tidak kumpul dan menimbulkan amonia yang meningkat. Nah, ini ada si Wilah yang usianya kurang lebih 6 bulan ya teman-teman. Terlihat ini temboknya sangat besar karena ayam Wilah ini nafsu makannya itu sangat tinggi. Dan untuk tantangan yang ketiga yaitu dari segi cuaca. Karena dari segi cuaca itu faktor alam ya teman-teman. Jadi ya harus tetap kita syukuri saja, baik itu panas maupun hujan. Dan untuk sekarang itu lagi turun hujan ya teman-teman. Ini kandang di peternakan saya itu masih lembab ya teman-teman. Ini karena semalaman dilanda hujan. Ayam-ayam pun bulunya masih basah ya teman-teman. Ini ayam ini kehujanan, jadi dia lagi berjemur. Ini si pelung juga masih bulunya itu masih basah ya teman-teman, akibat kehujanan mungkin semalam dan bersih-bersihkan air. Dan untuk dua betina ini itu sepertinya itu kena hujan ini teman. Bulunya itu basah. Basahnya mungkin basah kuyup ini teman-teman. Jadi terkena air hujan semalaman kemarin. Dan ini metode pemberian pakan untuk keseharian di peternakan saya ya teman-teman. Jadi ayam-ayam pada diumbar dan makan secara bersama-sama. Karena ayam memiliki insting berebut makanan, jadi ini juga bagus untuk kesehatan ayam itu sendiri. Oke teman-teman, karena hujan merupakan faktor alam, jadi harus tetap kita syukuri sebagai peternak ayam. Karena di sisi lain juga ada baiknya ya teman-teman. Hujan bisa membawa berkah kepada setiap hambanya. Tugas kita sebagai peternak adalah mencegah agar ayam ini tidak terkena penyakit karena efek virus dan bakteri yang timbul akibat proses hujan itu sendiri. Seperti mengantisipasi membersihkan area kandang dan juga membersihkan tempat minum dan tempat makan ayam. Karena di sini juga beresiko bakteri dan kuman itu menempel ya teman-teman. Karena jika tidak segera diatasi dan tidak segera dibersihkan, bakteri dan kuman akan menempel pada tempat makan dan tempat minum ayam. Maka tugas kita sebagai peternak itu harus rutinitas membersihkan area kandang dan juga tempat minum dan tempat makan ayam.
Oke teman-teman Ingonan, sekian saja videonya. Semoga video ini dapat bermanfaat dan dapat menghibur teman-teman Ingonan. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen channel ini. Semoga teman-teman juga dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih sudah menonton. Salam satu hobi, salam peternak rumahan, salam sukses, jos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.